Salam kerahiman. Hari ini saya kembali mau ajak Bapak Ibu untuk kenapa kita perlu berdoa buat yang sekarat. Yang akan kita baca sama-sama dari diary nomor 835. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Khususnya sekarang, sementara aku di rumah sakit, aku mengalami persekutuan batin yang erat sekali dengan orang yang menghadapi ajal, yang minta kudoakan ketika mereka mulai menjalani sakratul maut. Ini sharing dari Suster Faustina. Pada waktu itu dia ada di rumah sakit. Dan dia katakan dia punya persekutuan yang sedemikian erat dengan orang yang menjelang ajal, yang mulai menjalani sakratul maut. Dan yang mereka butuhkan adalah doa. Kalau kita lihat di sini, ketika mereka mulai menjalani sakratul maut, jadi orang-orang yang mau meninggal, menurut ceritanya Suster Faustina, mereka tahu, mereka mulai waspada, mulai sadar bahwa mereka masuk ke sakratul maut. Dan pada saat itu dikatakan oleh Suster Faustina, mereka butuh doa. Ada ya, pernah satu ibu, dia sakit kanker, di mana makin lama kondisinya makin jelek. Sampai suatu hari dia udah nggak mau dikunjungi lagi. Yang dia lakukan hanya hadap tembok, dia udah nggak mau ketemu sama orang. Saya juga nggak tanya kenapa dia begitu ya, tapi mungkin itulah saat-saat dia mendekati ajal ya. Jadi dia mau sendiri, mungkin dia mau hening, dia mau berdoa, dia mau mengingat-ingat lagi yang lalu. Saya ada baca satu buku. Dia seorang pastor, dia menjelang ajal, dia merasa kecelakaan itu akan membuat dia meninggal. Selama ini dia nggak pernah pikir hal-hal tentang kematian karena dia masih muda, dia pelayanan, tapi dengan segala macam penderitaan, sakit yang dia alami karena kecelakaan, jadi pikirannya sekarang sudah mulai masuk ke bagaimana kalau nanti saya meninggal? Seperti apa tempat di sana? Bagaimana dengan urusan-urusan duniawi yang belum selesai? Mungkin dia menyakiti orang, mungkin ada orang yang menyakiti dia. Jadi dia berpikir hal-hal seperti itu, ya. Terus kemudian dia ngobrol sama temennya, dia bilang, tolong kasih tahu teman-teman yang lain bahwa orang-orang yang pernah bersalah kepada saya ampuni mereka. Tapi sekaligus saya juga mohon, tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh dia juga mau minta maaf, dia juga minta diberi maaf atas segala dosa dan kesalahannya supaya dia waktu pulang dia bersih, dia beres. Allah telah memberiku suatu ikatan yang mengagumkan dengan orang-orang yang menghadapi ajal. Allah memberikan ikatan yang mengagumkan. Jadi belum tentu semua orang punya kepekaan seperti itu. Di sini Suster Faustina cerita dia punya rahmat, di mana punya ikatan yang mengagumkan dengan orang-orang yang menghadapi ajal. Jadi dia lebih peka, dia tahu. Contoh ya, pernah suatu hari di kamar saya jam 4 pagi, seperti ada yang ketok-ketok pintu kamar. Sangat jelas ketok-ketoknya. Saya bangun, saya berpikir apakah pembantu mau menyampaikan sesuatu atau apakah papa saya kenapa, karena saya tidur di lantai 2, papa saya tidur di lantai dasar. Tapi saya tunggu nggak bunyi lagi ketok-ketoknya. Jadi ya udah. Cuma saya pikir kenapa ya? Saya berdoa koronka, saya nggak tahu. Tapi saya tergerak untuk berdoa koronka. Dan keesokan harinya, kira-kira jam 6 pagi, saya dikasih tahu oleh seorang teman bahwa mamahnya meninggal.
saya berpikir, ya kemungkinan besar si mamah itu, ya jam-jam segitu dia ketok-ketok pintu memberikan isyarat untuk mendoakan dia. Karena memang mamanya pernah datang ke rumah saya, jadi mungkin ya dia datang untuk mohon didoakan. Karena hal ini semakin sering terjadi, Suster Faustina bilang ya, aku sudah dapat mengetahuinya bahkan sampai pada saatnya secara tepat. Jadi Suster Faustina berdoa, punya hubungan yang erat dengan orang-orang yang menghadapi ajal, bahkan dia katakan dia bisa tahu pada saat yang paling tepat, secara tepat. Hari ini aku tiba-tiba terjaga pada pukul 11 malam. Dan dengan jelas aku merasakan di dekatku kehadiran beberapa roh yang minta didoakan. Jadi Suster Faustina dibangunkan, dia peka, dia tahu di sekitar dia ada beberapa roh yang minta didoakan. Ada juga teman ya, dia ingin berdoa buat mereka-mereka yang menjelang ajal, yang sudah sekarat, yang sudah meninggal. Tapi dia bilang sama Tuhan, jangan memberi penampakan atau jangan membuat dia jadi takut. Pokoknya dia nggak mau lihat, katanya gitu ya. Itu sharing lagi salah satu teman yang punya kepekaan seperti itu. Suatu kekuatan mendorong aku untuk berdoa. Penglihatanku murni rohani. Lewat suatu penerangan yang mendadak yang diberikan Allah padaku seketika itu juga. Jadi Suster Faustina mendapat penerangan rohani dari Tuhan. Pada saat itu juga Suster Faustina tahu siapa-siapa, jiwa-jiwa mana yang minta didoakan. Aku terus berdoa sampai aku merasakan damai dalam jiwaku. Memang ada juga yang tanya sama saya, Bu Esther, doain orang itu bagaimana caranya? Maksudnya berapa koronka? Apakah cukup 1 kali atau harus 2 kali atau harus berapa kali? Nah, di sini Suster Faustina katakan, dia terus berdoa sampai aku merasakan damai dalam jiwaku. Dan tidak selalu untuk waktu yang sama panjangnya. Sebab kadang-kadang terjadi bahwa dengan 1 Salam Maria, aku sudah merasakan damai. Kemudian aku mendaras De Profundis dan selesaikan doaku. Itu mungkin ada doa tertentu yang Suster Faustina ceritakan ya. Tapi intinya di sini berdoa untuk orang yang sekarat menjelang ajal itu nggak ada waktu yang harus berapa lama. Di sini Suster Faustina katakan 1 Salam Maria dia sudah merasa damai. Tapi pernah 1 kali dia berdoa koronka, orang itu masih terus dalam kondisi menderita menjelang ajal. Suster Faustina mau lakukan dengan doa yang lain, litani orang kudus, tapi Yesus ingatkan terus daras koronka. Kadang-kadang terjadi bahwa aku mendaras seluruh koronka dan baru kemudian aku merasa damai. Ini sharing ya dari Suster Faustina. Kadang-kadang aku juga mengalami bahwa aku merasa dipaksa untuk berdoa lebih lama. Artinya aku mengalami kegelisahan batin. Nah, itu patokannya Suster Faustina. Kalau dia merasa damai, dia merasa sudah selesai berdoa buat jiwa tersebut. Tapi dia katakan seolah dia dipaksa untuk terus berdoa sampai dia merasa damai. Dan paksaan untuk terus berdoa itu, Suster Faustina katakan, aku mengalami kegelisahan batin. Sementara jiwa itu mengalami suatu pergulatan yang berat dan lebih lama menjalani suatu sakratul maut yang terakhir. Jadi Suster Faustina dengan doanya mendampingi si jiwa ini dalam proses sakratul maut sampai selesai. Dan yang menjadi patokannya, Suster Faustina merasa nggak damai, gelisah ya. Itu yang menyebabkan dia perlu melanjutkan doa-doanya. Beginilah cara aku mengetahui saat yang tepat. Nah, ini sharing Suster Faustina ya. Aku memiliki arloji dan aku mengamatinya untuk melihat pukul berapa.
Pada hari berikutnya, ketika mereka memberitahukan kepadaku tentang kematian orang itu, aku menanyakan pukul berapa ia meninggal. Dan itu tepat sesuai dengan lamanya orang itu menjalani sakratul mautnya yang terakhir. Jadi cara Suster Faustina tahu saatnya, dia lihat jam dan keesokan harinya dapat konfirmasi pada jam tersebut. Jiwa tersebut mengakhiri sakratul mautnya. Mereka berkata kepadaku, orang ini dan itu sedang bergumul berat sekali. Lain kali mereka berkata, begini begitu, seseorang meninggal hari ini, tapi ia meninggal dengan cepat dan tenang. Jadi suster-suster lain juga sharing, kematian seseorang itu berbeda-beda. Ada yang lama, menderita, sudah didoakan, belum meninggal juga. Ada yang cepat didoakan dan dia meninggal dengan damai. Ada satu teman juga ya, dia sakit, kita sudah berdoa buat dia yang terbaik ya. Tapi hal ini terus berlanjut yang mungkin sampai sekarang mungkin sudah mungkin lebih dari 8 tahun ya, belum meninggal. Dalam keadaan tidak sadar. Kita doakan supaya Tuhan beri yang terbaik ya. Tapi ya itulah, kematian itu suatu misteri. Kadang terjadi bahwa orang yang menghadapi ajal itu ada di gedung yang kedua dan ketiga. Jadi di dalam lingkungan kongregasinya Suster Faustina ada beberapa gedung. Kalau Bapak Ibu pernah ke Krakow, di Krakow itu di Lagwiniki ada banyak gedung. Nah, di sini dikatakan orang yang menghadapi ajal itu mungkin ada di gedung yang kedua dan gedung yang ketiga. Tapi bagi roh jarak itu tidak ada. Jadi memang kita jangan terbentur pelayanan itu hanya karena jarak. Oh jauh, waktunya nggak cocok. Tidak ada yang menghalangi kalau kita melayani mereka dalam doa. Kadang-kadang terjadi, aku mengetahui kematian yang terjadi beberapa ratus kilometer jauhnya dariku, bahkan beberapa ratus kilometer ya. Ini sudah terjadi beberapa kali dalam kaitan dengan keluarga dan kaum kerabatku, dan juga para suster sekongregasi. Bahkan dalam kaitan dengan jiwa-jiwa yang belum aku kenal dalam masa hidup mereka. Bahkan Suster Faustina juga ternyata mengalami suatu relasi dengan bukan hanya kerabatnya, bukan hanya saudaranya, tapi orang-orang atau jiwa-jiwa yang dia nggak kenal. Ya Allah yang Maha Rahim, yang mengizinkan aku memberi kelegaan dan pertolongan kepada orang yang menghadapi ajal lewat doaku yang tidak pantas. Terpujilah Engkau beribu-ribu kali sebanyak bintang di langit dan tetes air di seluruh samudra. Biarlah kerahiman-Mu bergaung di seluruh muka bumi. Dan biarlah kerahiman itu naik ke tumpuan tahta-Mu. Sambil memberikan pujian kepada sifat-Mu yang paling agung, yaitu kerahiman yang tidak terselami. Ya Allah, kerahiman yang tak terukur ini membarui semua jiwa kudus dan semua roh yang ada di surga. Tatkala memuliakan kerahiman Allah yang tidak terselami ini, roh-roh yang murni ini membenamkan diri dalam pesona kudus, yang kemudian membangkitkan kekaguman yang bahkan lebih besar dalam diri mereka. Dan dengan demikian pujian mereka dilaksanakan dengan cara yang sempurna. Ya Allah kekal, betapa bernyala-nyala keinginanku untuk memuliakan sifat-Mu yang paling agung ini, yaitu kerahiman-Mu yang tidak terselami. Aku menyaksikan segenap kekecilanku dan tidak dapat membandingkan dengan
diriku sendiri dan dengan penghuni-penghuni surga yang memuji kerahiman Tuhan dengan kekaguman kudus. Tetapi aku juga menemukan suatu cara untuk memberikan pujian sempurna kepada kerahiman Allah yang tidak dapat dipahami. Itulah doa dari Suster Faustina, di mana kita juga bisa ikut berdoa seperti itu untuk jiwa-jiwa yang sedang sekarat. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.